keajaiban uban. Tahu uban, Pak? Wan. Orang Jawa bilang uban itu wan. Ada lagi selain uban, bahasa Lampung atau bahasa Sunda itu, Pak, rambut putih kan gitu ya. Ini keajaiban uban, menyingkap misteri di balik memutihnya uban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang uban ini kadang-kadang orang malu kalau ubanen. Bahkan kemudian ya seseorang itu disemir rambutnya ya supaya kemudian ubannya tidak kelihatan. Suatu hari ada seorang ikhwah datang, "Pak Ustadz, apa hukumnya memakai peci?" Ini orang tanya apa hukum memakai peci. Boleh, Pak. Kenapa kemudian ditanyakan hukum memakai peci? Yang menjadi masalah, Pak Ustadz, saya memakai peci ini supaya ubannya tidak kelihatan kan gitu ya. Ya, karena ubannya banyak kemudian memakai peci supaya tidak kelihatan, Pak Ustadz, kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum kita masuk kepada menyingkap keajaiban uban yang luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga nanti ini akan menggembirakan para orang tua yang sudah ubannya banyak kan gitu ya. Kadang-kadang orang malu kalau punya uban itu. Ya, ditutup-tutupi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak kelihatan ubannya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Lalu apa yang dimaksud dengan uban? Yang dimaksud dengan uban adalah rambut yang berubah warna menjadi abu-abu kemudian memutih. Orang-orang Indonesia ini rambutnya kebanyakan adalah berwarna hitam pekat. Kenapa kok warnanya hitam rambut itu? Karena mengandung kadar melanin namanya. Kadar melanin inilah yang membuat rambut itu berwarna hitam. Nah, maka hitam-hitam itu salah satu sebabnya kadar melanin. Nah, kalau orang hitam, itu kadar melaninnya banyak berarti kan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya sejalan dengan bertambahnya usia seseorang, kadar melanin ini kemudian akan memudar di rambut tapi ya bukan di kulit kan gitu ya. Ya kalau di kulit, Pak Ustadz, ini saya sudah tua, hitam dari dulu, hitam terus gitu ya. Ya nggak memudar-mudar, nggak berubah jadi putih kan itu. Ya. Maka kemudian apa? Seiring ya berjalannya usia, maka rambut itu kemudian warna hitamnya memudar sehingga kemudian berubah menjadi putih. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uban adalah rambut yang telah memutih. Pembahasan yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uban ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan uban ini dalam surat Ar-Rum ayat 54. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian wahai manusia dalam kondisi lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lahir di dunia, maka kondisi manusia adalah dha'fin, lemah kondisinya. Lapar bisanya cuma nangis, haus bisanya cuma nangis, mau pipis bisanya cuma nangis, berjalan pun tak mampu, bahkan merangkak tidak mampu. Inilah kondisi manusia. Allah ciptakan dalam kondisi lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kelemahan itu Allah jadikan kekuatan pada diri manusia. Tumbuh balita dia, umurnya masuk usia 10 tahun, usia 20 tahun, luar biasa. Maka kuat tubuhnya. Gunung Tanggamus 2100 meter berhasil dihendaki. Bahkan yang lebih tinggi dari itu, Gunung Pesagi di Lampung Barat, mampu kemudian ia naiki sampai puncak. Ya. Melewati Bukit Patah Hati kan gitu ya. Ada lehernya itu, lereng gunungnya itu, kalau kita naik ke Pesagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wah itu apa? Ya ada kemudian jalan kecil, ya. Nah, kalau tumbuhan ilalangnya itu banyak, santai saja gitu ya. Tumbuhan ilalangnya hilang, tengok kanan tengok kiri, jurang itu ya. Maka kemudian ketika seorang muda itu kuat untuk mendaki gunung itu
Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah." Setelah masa kuat itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu lemah kembali. Umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jangankan gunung Pesagi, jangankan gunung Tanggamus, tangga Masjid Adua saja sudah encokkan Pak dia. Naik itu sudah Masya Allah kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan lemah kembali. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ya, maka di sini apa? Allah jadikan lemah kembali wasyaibah. Wasyaibah itu ya tumbuh uban di rambutnya. Ya. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian ayat kedua yang menyebutkan tentang uban ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkisahkan kepada kita tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah nabi yang agung, sudah sampai tua umurnya namun belum memiliki anak. Kemudian dalam kisah ini, dalam Quran ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan Nabi Zakaria ini di masa tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala,